Luke Shaw adalah salah satu pemain senior di skuad Manchester United. Bek kiri ini telah menjadi bagian dari klub sejak direkrut dari Southampton pada tahun 2014. Shaw memegang peranan penting di tim, menjadi bek kiri utama selama 1 dekade terakhir. Namun, ada kemungkinan Shaw akan meninggalkan Manchester United pada tahun 2025. Menurut laporan dari Napoli Calcio, Shaw dikabarkan menjadi target transfer Napoli. Pelatih Napoli, Antonio Conte, dilaporkan sangat menginginkan Shaw karena dinilai cocok dengan kebutuhan tim. Conte melihat Shaw sebagai pemain yang memiliki kemampuan ofensif dan defensif yang seimbang, sehingga diyakini dapat memberikan kontribusi besar bagi tim. Conte pun disebut meminta manajemen Napoli untuk segera memulai negosiasi dengan pihak Manchester United, agar transfer Shaw dapat terrealisasi. Manchester United sedang berada dalam masa sulit, setelah mencatat serangkaian hasil buruk dalam sebulan terakhir. Pelatih MU, Ruben Amorim, tidak ingin tren negatif ini berlanjut, sehingga ia berencana memperkuat timnya pada tahun 2025. Menurut laporan Talksport, Manchester United kini mengarahkan perhatian mereka ke Ipswich Town. Amorim dikabarkan tertarik merekrut Liam Delap untuk memperkuat tim. Delap, yang baru bergabung dengan Ipswich Town pada musim panas lalu, langsung memberikan dampak signifikan. Penyerang muda ini menjadi andalan pelatih Kieran McKenna di lini serang, berkat ketajamannya. Performa impresif Delap membuat Ruben Amorim sangat terkesan, dan berminat memboyongnya ke Old Trafford. Inter telah menjadi juara Supercoppa dalam 3 edisi terakhir. Pada tahun 2021, mereka mengalahkan Juventus, diikuti kemenangan atas AC Milan pada tahun 2022. Pada edisi 2023, yang untuk pertama kalinya menggunakan format 4 tim, Inter berhasil mengatasi Lazio di semifinal, dan mengalahkan Napoli di final untuk meraih gelar Supercoppa ke-8 mereka. Simone Inzaghi, pelatih Inter, menutup tahun 2024 dengan perayaan gelar Scudetto ke-20, yang menurutnya menjadi simbol persatuan antara tim, penggemar, dan manajemen. Kini, kami akan menuju Arab Saudi untuk Supercoppa, dengan target meraih gelar keempat secara berturut-turut, ujar Inzaghi seperti dikutip dari Football Italia. Pernyataan ini menunjukkan ambisi besar Inter, untuk terus meraih kesuksesan di berbagai kompetisi, meskipun perjalanan menuju pencapaian tersebut tentu penuh tantangan. Kerja keras Vinicius di Real Madrid membuahkan hasil, dengan meraih penghargaan pemain pria terbaik FIFA 2024. Penghargaan ini diberikan setelah ia berkontribusi besar dalam membawa Madrid memenangkan gelar Liga Spanyol dan Liga Champions pada musim lalu. Setelah sukses di Real Madrid, Vinicius mulai mempertimbangkan tantangan baru. Pilihannya bukan liga dengan persaingan sengit seperti Liga Inggris, melainkan Liga Prancis. Menurut laporan Mundo Deportivo, Vinicius telah menandatangani prakontrak dengan PSG di Wuhan, China. Winger berusia 24 tahun itu dikabarkan sepakat dengan kontrak awal bernilai $1 juta untuk bermain bersama Les Parisiens selama 10 musim. Dalam perjalanan ke China, Vinicius menggunakan pesawat pribadi milik legenda Real Madrid, Luis Figo. Alisson memainkan peran penting dalam skuad Liverpool, yang berhasil mengakhiri penantian panjang gelar Premier League pada musim 2019-2020, sekaligus mengakhiri 30 tahun tanpa gelar Liga Inggris. Sebelumnya, Alisson juga berkontribusi dalam keberhasilan Liverpool memenangkan Liga Champions. Kini, klub asal Merseyside itu berpeluang mencatatkan prestasi istimewa di bawah arahan Arne Slot. Selain memimpin klasemen Liga Inggris dengan selisih 6 poin, dan masih menyimpan 1 pertandingan, Liverpool juga melaju di Liga Champions, serta mencapai semifinal Carabao Cup. Alisson pun mengakui, bahwa pencapaian sebelumnya sangat luar biasa, tetapi ia percaya tim saat ini juga mampu mengulang kesuksesan tersebut. Tim saat itu sangat spesial. Kami meraih hal-hal besar. Namun, lupakan itu, dan ukir sejarah baru, katanya. Miles Lewis Kelly adalah produk Akademi Arsenal yang kini mendapatkan peluang besar pada musim ini. Mikel Arteta memberikan kepercayaan dengan mempromosikannya ke tim utama The Gunners. Secara perlahan, ia mulai menjadi pemain reguler di posisi bek kiri Arsenal. Declan Rice baru-baru ini menyampaikan kekagumannya terhadap Lewis Kelly. Ia menganggap, pemain muda ini memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu bek terbaik di masa depan. Dalam sebuah wawancara, Rice tidak ragu memberikan pujian tinggi kepada bek muda tersebut. Miles Lewis Kelly bisa menjadi pemain hebat. Anak ini benar-benar spesial, kata Rice. Untuk anak berusia 18 tahun, dia bermain dengan sangat baik. Dia tampil dengan sangat tenang dan kuat, tambahnya. Musim ini, lini depan Manchester United menghadapi masalah serius. Dua penyerang mereka, Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee, sejauh ini hanya mampu mencetak sedikit gol. Untuk mengatasi hal ini, Ruben Amorim berencana merekrut striker baru. Salah satu pemain yang dilaporkan menjadi targetnya adalah Victor Osimhen. Menurut laporan dari Sky Sports, peluang MU merekrut Osimhen cukup besar. Sang striker dikabarkan juga tertarik bergabung dengan Manchester United.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa Osimhen merasa sangat antusias mengetahui ketertarikan MU terhadap dirinya. Penyerang timnas Nigeria itu sudah lama bermimpi bermain di Premier League. Ia ingin menguji kemampuannya melawan para bek terbaik di liga tersebut, sehingga kepindahan ke MU menjadi salah satu target utamanya. Lamine Yamal tengah menjadi sorotan di Spanyol. Sejak dipromosikan ke tim utama Barcelona, ia terus menunjukkan performa gemilang. Pada musim ini, Yamal masih menjadi andalan Hansi Flick, memberikan kontribusi besar bagi tim berjuluk Las Azulgrana. Meski tampil impresif, Yamal tidak ingin cepat puas. Ia menegaskan bahwa dirinya ingin terus berkembang, terutama dalam hal mencetak gol. Dalam wawancara terbarunya, Yamal mengungkapkan target yang ingin dicapainya pada tahun 2025. Saya ingin meningkatkan jumlah gol saya. Di sisa musim ini, saya ingin mencetak gol di setiap pertandingan, ujarnya dengan penuh tekad. Saya menciptakan banyak assist tahun ini, namun saya harus meningkatkan jumlah gol saya. Itu rencana yang ingin saya lakukan di tahun depan, ungkas sang pemuda. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Real Madrid tengah menghadapi krisis cedera, terutama di lini pertahanan. Kondisi ini membuat stok bek tengah mereka sangat terbatas. Carlo Ancelotti pun disebut ingin memperkuat posisi tersebut. Oleh karena itu, ia bersama manajemen Real Madrid mulai merancang daftar pemain potensial yang dapat bergabung pada tahun 2025. Menurut laporan dari Relevo, Real Madrid kini telah menetapkan satu target utama, yaitu Mickey van de Ven dari Tottenham. Ancelotti dikabarkan sangat terkesan dengan performa Van de Ven di Premier League. Bek muda ini dianggap sebagai salah satu talenta terbaik di liga tersebut. Selain kemampuan bermainnya yang menjanjikan, usianya yang relatif muda juga menjadi nilai tambah, memungkinkan Van de Ven berkontribusi untuk Los Blancos dalam jangka panjang. Sejak musim panas lalu, muncul kabar bahwa Liverpool sedang mencari striker baru. Hal ini dikarenakan, Arne Slot merasa kurang cocok dengan Darwin Núñez sebagai andalan di lini depan. Oleh sebab itu, Slot mulai mencari penyerang baru untuk memperkuat skuadnya. Beberapa nama telah masuk dalam radar pelatih asal Belanda tersebut. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Slot kini tertarik pada striker Serie A, yaitu Marcus Thuram dari Inter Milan. Slot dilaporkan sangat menginginkan kehadiran Thuram di timnya, karena karakteristik sang pemain yang dinilai sangat cocok. Thuram memiliki kekuatan fisik yang tangguh, kemampuan menahan bola yang baik, dan penyelesaian akhir yang di atas rata-rata. Slot percaya bahwa striker timnas Prancis itu bisa menjadi mesin gol andalan bagi Liverpool. Dalam 2 musim terakhir, nama Jarrad Branthwaite mulai mencuri perhatian di Inggris, berkat performa solidnya di lini pertahanan Everton. Penampilannya yang impresif, membuat Manchester United tertarik untuk merekrutnya. Meski sempat mencoba membawanya ke Old Trafford, rencana transfer itu gagal terrealisasi, karena berbagai alasan. Namun, Manchester United dikabarkan masih berminat mendatangkan Branthwaite pada 2025. Meski begitu, menurut laporan dari Daily Mail, mereka berpotensi kalah saing dengan rival sekota, Manchester City. City disebut tengah mempersiapkan langkah untuk merekrut sang bek. Everton sendiri, mematok harga tinggi, yaitu sekitar 75 juta pound sterling, dan tidak bersedia menurunkan permintaan tersebut. Oleh karena itu, City harus menyiapkan dana besar, jika ingin mengamankan jasa Branthwaite pada Januari 2025. Harry Maguire bukanlah sosok baru bagi Leicester City, karena ia pernah membela The Foxes sebelum bergabung dengan Manchester United pada 2018. Saat itu, MU memecahkan rekor transfer bek termahal dunia untuk merekrutnya. Namun, 6 tahun kemudian, Maguire berpeluang kembali ke King Power Stadium. Menurut laporan Football Insider, Maguire bisa bergabung dengan Leicester City pada bursa transfer musim dingin mendatang. Pelatih Ruud van Nistelrooy disebut ingin merekrutnya untuk memperkuat lini pertahanan tim. Saat ini, pertahanan Leicester dinilai sangat rapuh, dan jika kondisi ini berlanjut, mereka berisiko terdegradasi di akhir musim. Oleh karena itu, Van Nistelrooy melihat Maguire sebagai sosok yang dapat membantu memperbaiki masalah tersebut. Dele Alli pernah dianggap sebagai salah satu pemain terbaik Inggris beberapa tahun lalu, terutama saat tampil impresif bersama Tottenham Hotspur. Namun, karir gelandang ini mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, Alli tidak memiliki klub setelah dilepas oleh Everton pada musim panas lalu. Meski begitu, Alli tampaknya akan segera kembali ke level tertinggi sepak bola. Ia diketahui tengah berlatih bersama klub Italia, Como. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh pelatih Como, Fabregas. Fabregas menyatakan bahwa Alli sudah beberapa hari terakhir ikut serta dalam sesi latihan tim. Ya, Alli berlatih bersama kami. Dele dalam kondisi yang baik, dan dia adalah pemain yang luar biasa, ujar sang pelatih. Pelatih AC Milan, Paulo Fonseca, akhirnya memilih Theo Hernandez untuk masuk dalam line-up saat menghadapi AS Roma di San Siro.
Keputusan ini sekaligus mengakhiri ketegangan antara keduanya, yang telah berlangsung sejak Desember lalu. Sebelumnya, Fonseca tidak pernah memasukkan Hernandez ke tim utama sejak 11 Desember, dengan alasan terkait faktor teknis. Namun, perubahan ini terjadi setelah Hernandez menunjukkan peningkatan performa selama sesi latihan terakhir. Fonseca mengungkapkan, Theo perlu memulihkan kondisi fisiknya. Kami telah berdiskusi dan bekerja sama dalam beberapa hari terakhir. Saya memiliki firasat yang baik tentang dirinya, kita akan lihat bagaimana performanya nanti. Pernyataan tersebut mencerminkan keyakinan Fonseca terhadap potensi Hernandez di laga mendatang. Arthur Melo, yang belum bermain dalam pertandingan kompetitif musim ini, masuk dalam daftar pemain yang tidak lagi dibutuhkan oleh Juventus, dan sedang mencari klub baru untuk melanjutkan karirnya. Real Betis menunjukkan minat besar untuk meminjam Arthur hingga akhir musim, memandang gelandang tersebut sebagai tambahan berharga untuk memperkuat lini tengah mereka. Juventus juga berharap kesepakatan ini segera terwujud, agar Arthur bisa mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Namun, meskipun diskusi awal berjalan positif, kedua pihak belum mencapai kesepakatan final. Menurut laporan Tutto Mercato, kendala utama ada pada syarat kesepakatan. Juventus menginginkan klausul pembelian permanen, sementara Betis hanya ingin opsi peminjaman. Bayern Munchen telah lama mengincar bek tengah Bayer Leverkusen, Jonathan Tah. Setelah upaya merekrutnya pada musim panas lalu gagal, Bayern berencana mendatangkannya secara gratis di akhir musim ini. Namun, pemain berusia 28 tahun tersebut kini dikabarkan lebih dekat untuk bergabung dengan raksasa La Liga, Barcelona, sebagai pemain bebas transfer. Menurut jurnalis transfer Fabrizio Romano, negosiasi antara klub dan pihak pemain berjalan dengan baik, dengan pelatih Barcelona, Hansi Flick, juga terlibat dalam diskusi. Situasi ini membuat Bayern mencari alternatif lain, dengan Ousmane Diomande dari Sporting Lisbon, menjadi salah satu target utama mereka. Beberapa laporan menyebutkan, bahwa Bayern siap mengeluarkan dana besar untuk mengamankan jasa pemain tersebut. Manchester City sukses meraih kemenangan atas Leicester City, dalam laga pekan ke-19 Premier League, yang digelar di King Power Stadium. Pertandingan berjalan ketat, karena Leicester mampu memberikan perlawanan yang merepotkan. Gol kemenangan City dicetak oleh Savinho dan Erling Haaland. Hasil ini, membawa The Citizens kembali ke jalur kemenangan, setelah gagal menang dalam 5 laga sebelumnya. Dengan tambahan 3 poin, City kini mengoleksi 31 poin dari 19 pertandingan, dan berada di posisi kelima klasemen sementara Liga Inggris. Juventus harus puas berbagi poin, setelah bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga sengit sepanjang 90 menit. Bianconeri sempat unggul 2 kali berkat 2 gol dari Hepren Thuram, namun tim tamu berhasil menyamakan kedudukan, melalui gol Maiskin dan Ricardo Sottil. Hasil ini, tidak mengubah posisi kedua tim di klasemen sementara Liga Italia. Dengan Fiorentina tetap di peringkat kelima, dan Juventus di peringkat ke-6, keduanya mengantongi 32 poin. Liverpool menghancurkan West Ham dengan kemenangan telak 5-0, dalam pertandingan yang berjalan timpang. Skuad Arne Slot tampil dominan, dan terlalu tangguh bagi West Ham yang gagal memberikan perlawanan di hadapan pendukungnya sendiri. 5 gol Liverpool dicetak oleh 5 pemain berbeda, yakni Luis Diaz, Cody Gakpo, Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold, dan Diogo Jota. Kemenangan ini, semakin mengukuhkan posisi Liverpool di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim ini, dengan raihan 45 poin dari 18 pertandingan. AC Milan harus puas dengan hasil imbang 1-1 melawan AS Roma, dalam pertandingan yang berlangsung ketat selama 90 menit. Meski bermain di kandang sendiri, Rossoneri gagal meraih kemenangan. Milan sebenarnya mendominasi permainan, tetapi Roma mampu memberikan perlawanan yang solid. Banyak peluang Milan terbuang, akibat penyelesaian akhir yang kurang efektif. Gol Milan dicetak oleh Tiani Reijnders pada menit ke-16, namun Roma segera menyamakan kedudukan lewat aksi Paulo Dybala di menit ke-23. Hasil ini, membuat kedua tim harus berbagi 1 poin tanpa perubahan posisi di klasemen sementara.